Jero balik ya. Nah, balik pindah. Nah, balik ini. Nah, tolong jaga jarak. Om Swastiastu. Rahajang wengi sareng sinami. Selamat malam buat teman-teman yang ada di sini, juga yang ada di rumah, yang menonton. Jadi, salam jumpa kembali dengan Tiang di channel YouTube Jero Pandit. Jadi kali ini saya akan melatih bagaimana caranya untuk melatih kepekaan tangan. Mungkin teman-teman yang sudah lama mungkin menggeluti latihan rohani, latihan batin, khususnya kanuragan apapun bentuknya, yang mungkin belum maksimal merasakan apa yang dilatih, belum maksimal merasakan energi. Jadi mungkin malam ini saya akan berbagi satu tips cara bagaimana untuk membangkitkan atau melatih kepekaan tangan. Jadi ini sangatlah penting ketika kita menghadapi sebagai seorang praktisi pengobatan, praktisi spiritual. Ini kepekaan tangan ini sangat diperlukan untuk mendeteksi alam gaib atau mendeteksi penyakit dari tubuh seseorang biar kita merasakan. Nah, jadi malam ini kita akan melatih kepekaan tangan dengan cara yang sesimpel-simpelnya. Dengan gerakan yang sedikit, tapi vibrasi yang masuk itu lumayan. Jadi tidak perlu yang ribet-ribet. Yang penting bisa merasakan apa yang kita latih. Nah, caranya gimana? Tolong ikuti yang Di sini kan ada cakra. Selain ketujuh cakra utama, di kedua tangan, telapak tangan ini ada cakra tambahan. Nah, ini perlu juga kita aktifkan. Caranya bagaimana? Di saat kita waktu-waktu senggang, kita hanya perlu menyentuh ini. Seperti ini. Sentuh. Dengan putar beberapa kali. Terbakar kali. Ini kembalikan lagi dan putar. Dengan menahan nafas, tahan nafas. Tarik. Terus kembalikan. Lalu gosokkan. Ini dilakukan di saat waktu senggang atau di saat kita melatih di saat kita latihan. Ini bisa dilakukan berapa kali pun dalam sehari bisa dilakukan latihan. Ini. Lalu gosokkan. Setelah sampai panas, merasa hangat, tolong kemudian kedua tangan direnggangkan seperti ini. Kunci sekuat-kuatnya. Ini sekuat-kuatnya kunci. Kedua telapak tangan dikunci. Kalau bisa ini jangan dikunci. Yang terkunci hanya ada di telapak tangan. Nah, kemudian tarik nafas. Di saat menarik nafas, tolong direnggangkan. Ditarik.
lagi tutup. Tarik nafas, tarik seirama dengan tarikan nafas. Ini kedua tangan ditarik. Lagi dihilang. Hembuskan, tutup. Tarik, hembuskan, tutup. Dengan tangan kunci, tangan terkunci. Lakukan beberapa kali. Tarik. Kunci sekuat-kuatnya. Ini, kedua tangan. Nah, kemudian kembalikan nafas, kembalikan seperti semula. Kemudian lakukan dengan tangan yang rileks. Terus tangan yang rileks. Nanti seolah-olah ada gelembung udara. Seolah-olah kita seperti memegang gelembung udara. Tarik nafas. Terus lagi, dan setelah itu kemudian lagi putarnya seperti ini. Terus lakukan secara berulang-ulang. Karena ini dengan cara menyentuh, ini cakra ini akan menjadi aktif seperti ini. Ini memang harus dilatih secara khusus. Selain penghidupannya adalah puasa, ini juga perlu dilatih. Terus lagi gosokkan. Lagi gosok. Setelah panas, lagi lakukan seperti yang gerakan di awal. Terus tahan sekuat-kuatnya. Kunci tangan sekuat-kuatnya. Di saat tarik nafas, ini ditarik. Jangan terlalu melonggar. Di saat menghembuskan, cakupkan. Terus aktif. Kalau memang sudah aktif, cakra yang ada di sini, kalau kita memasuki umpamanya tempat-tempat angker atau ke rumah seseorang yang ada aura negatifnya, pasti di sini kayak seperti ada pusaran angin. Di sini. Kalau memusar angin yang di telapak tangan kiri, itu artinya aura negatif yang dominan di tempat itu. Kalau ini yang berputar, berarti auranya bagus. Itu bedanya. Di sini biasanya memutar ya, kayak itu artinya cakra yang di sini aktif. Jadi kalau yang di tangan kanan berputar, itu artinya energinya dominan positif. Terus latih. Kalau kita pergi ke tempat-tempat angker, ingin mendeteksi di mana ada makhluk gaib, kalau memang mata batin kita tidak bisa melihat, ini bisa digunakan. Dengan demikian nanti akan ada daya tarik. Tapi ini harus rutin dilatih dulu, biar betul-betul aktif. Kalau misalkan untuk kita menggunakan untuk mengecek penyakit di tubuh seseorang, biasanya dengan jarak sekian kita akan bisa merasakan sakit di mana tempat penyakitnya berada. Ini akan merasakan biasanya kayak kena strum keringat, atau ada pusaran angin, atau kadang panas. Jadi kalau di sini merasakan panas, di sana penyakitnya pasti tubuhnya terasa panas. Ini yang merasakan reaksi. Jadi itu yang teori malam ini yang bisa saya berikan. Jadi untuk memperdalam
memperdalam, jadi bisa dilatih di rumah semaksimal mungkin biar kita betul-betul merasakan apa yang kita lakukan, apa yang kita latih. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang sudah lama belajar kanuragan, belajar ilmu kawisesan, tetapi mereka belum merasakan apa yang dia latih, apa yang dia lakukan. Jadi masih sama, dia masih merasakan sama antara sebelum latihan atau sesudah melakukan, mengikuti latihan kanuragan dan sejenisnya atau latihan tenaga dalam. Nah, itu mungkin malam ini yang bisa Tiang share buat teman-teman yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Bisa diterapkan langsung 1 bulan. Kalau rutin melatih ini, astungkare pasti akan membuahkan hasil. Jadi itu, semoga apa yang saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat dan bisa dilatih, bisa diterapkan di rumah. Jadi untuk teman-teman yang baru menonton, jadi jika menyukai channel saya ini, mohon didukung, saya mohon dukungannya, supportnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Jadi terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Oke.